Arsenal sit just 4 points from a Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Arsenal pimpin klasemen, Arteta enggan bicara soal juara. Setelah mengalahkan Fulham, Arsenal masih bertengger di puncak klasemen Liga Inggris 2022-2023. Mikel Arteta pun mengaku lega bisa meraih kemenangan setelah tertinggal 1 gol dan akhirnya membalikkan keadaan dengan berbalik unggul 2-1. Menurutnya, Arsenal melakukan banyak kesalahan di pertandingan ini, seperti blunder yang dilakukan Gabriel Magalhaes hingga akhirnya dia membayar dengan memasukkan 1 gol di menit-menit akhir. Meskipun penampilan Arsenal pada awal musim ini sangat mengesankan, Mikel Arteta menolak untuk membicarakan gelar juara pada tahap ini. Pasalnya, perjalanan masih panjang dan pemain harus lebih berjuang. Saat ini kami sedang berada dalam momentum positif dan harus mempertahankannya. Tentu kami tidak akan jemawa. Kami harus mempertahankan sikap rendah hati dan semangat juang, ujar Mikel Arteta. Arsenal berpotensi tanpa Partey dan Zinchenko saat hadapi Manchester United. Thomas Partey dan Zinchenko tidak bermain dalam pertandingan Arsenal versus Fulham kemarin. Mereka saat ini sedang cedera dan harus absen untuk 2 laga ke depan. Pertandingan pekan keempat, posisi Zinchenko digantikan oleh Kieran Tierney dan posisi Thomas Partey diambil oleh Mohamed Elneny. Penampilan mereka juga tidak begitu buruk. Namun ketika menghadapi Aston Villa pada 1 September dan Manchester United pada 4 September, akan menjadi kehilangan besar untuk The Gunners. Meski bukan cedera serius, namun dokter tim Arsenal, Gary O'Driscoll, menyarankan Zinchenko dan Partey tidak buru-buru dimainkan. Terlebih, Arsenal punya jadwal yang padat pada minggu ini. Kendati demikian, Arsenal beruntung karena mereka memiliki pemain pelapis yang tidak jomplang kualitasnya. Odegaard puji chemistry pemain dengan penggemar. Selepas pertandingan pekan ketiga antara Arsenal versus Fulham, Odegaard senang dengan apa yang ditunjukkan tim dan memperkuat chemistry yang telah dibangun di tim Arsenal dengan penonton di Emirates. Odegaard mengakui bahwa ini merupakan laga yang sulit. Namun mereka tetap tenang dan menjalani pertandingan demi pertandingan, bekerja keras dan memenangkan pertandingan. Hal itu juga tercipta karena adanya chemistry yang hebat dengan para penggemar. Kami membuat kesalahan dengan gol pertama, tetapi mereka terus mendukung kami. Kami berterima kasih atas semua dukungan yang kami dapatkan, ucap Martin Odegaard. ball played on. Here's Odegaard, deflects and Selebrasi kemenangan Arsenal kena kritik. Richard Kay, seorang pundit dari beIN Sport, dia tidak mampu menyembunyikan rasa kekesalannya kepada Arteta dan pemain The Gunners ketika mereka berselebrasi atas kemenangan 2-1 atas Fulham. Saya tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa Arteta sangat menjengkelkan. Melambaikan tangannya selama 90 menit, seolah-olah ada yang bisa mendengarnya, apalagi melihatnya. Mereka terlalu merayakan ini. Ini adalah kemenangan 2-1 melawan Fulham yang baru dipromosikan, ucap Richard Case.
Dari pernyataan itu, fans Arsenal pun menyerang balik Richard Gay. Pada dasarnya, selebrasi hanyalah momen untuk menikmati sepak bola. Apalagi setelah masa-masa yang menegangkan hingga akhirnya klub berbalik unggul pada menit-menit akhir. Hal itulah yang pantas untuk dirayakan. Fabrizio Romano, Arsenal akan sibuk di sisa jendela transfer. Menulis di kolom eksklusif terbarunya untuk Count Offside, Romano mengatakan bahwa manajer The Gunners Mikel Arteta dan juga direktur teknik Edu akan aktif, meskipun belum sepenuhnya jelas siapa yang akan mereka bawa. Romano tampaknya berpikir Arsenal akan menjadi salah satu klub yang harus diperhatikan saat mendekati batas waktu transfer. Orang-orang seperti Pedro Neto dan Yeremy Pino menjadi target utama raksasa London Utara. Belum ada pergerakan atau tawaran untuk Yeremy Pino hingga saat ini, dan Villarreal berharap untuk mempertahankannya. Sedangkan untuk Pedro Neto, jika Arsenal menginginkan pemain itu, Wolves memberikan tawaran lebih dari 50 juta pound sterling. Penggemar Arsenal pasti akan menyambut baik Pino atau Neto sebagai tambahan untuk memperkuat serangan Arteta dan sebagai pengganti Nicolas Pepe. Arsenal dan Manchester United targetkan bintang Celtic O'Reilly. Beberapa klub papan atas di Inggris sedang mengejar bintang Celtic Matt O'Reilly. Arsenal dan Manchester United termasuk di antara tim yang mengejar gelandang tersebut. O'Reilly tampil mengesankan di Celtic sejak didatangkan dari McDonald's pada Januari. Menurut ESPN, Manchester United, Arsenal, dan beberapa pihak lain mungkin mengajukan tawaran untuk O'Reilly sebelum jendela transfer ditutup. Liverpool dan Borussia Dortmund juga disebutkan, dengan The Reds sangat ingin menandatangani gelandang itu untuk manajer Jurgen Klopp. Sumber tersebut menambahkan bahwa dibutuhkan biaya sekitar 15 juta pound sterling dan 20 juta pound sterling untuk menyelesaikan kesepakatan. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!